Pursuit of the Truth, bab 83-84. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seseorang akan mengalami hal-hal besar dan kekurangan dalam hidupnya. Ia juga akan mengalami hari-hari kejayaan dan hari-hari di mana ia akan tersandung dan jatuh. Semua hal ini tidak dipahami oleh Suming. Satu-satunya hal yang ia pahami adalah bahwa ia harus melakukan ini. Suku itu adalah rumahnya. Saat ia mengayunkan tinjunya, terdengar suara dentuman dari tangan kanan Suming. Itu adalah suara yang menandakan bahwa tulangnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan daging serta tulangnya telah terkoyak. Saat ia mengayunkan tinjunya ke pintu, raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah itu bisa mengubah cuaca dan menghentikan badai salju. Pintu itu hancur dengan cepat, berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah hembusan angin kencang muncul dan meniupnya ke samping, mengangkat serpihan-serpihan itu keluar seperti daun. Deru gemuruh menggema di sekitar Suming. Saat pintu benar-benar runtuh, banyak retakan juga muncul di patung salju di luar, tetapi patung itu tidak hancur dan berantakan seperti pintu. Pada saat itu, tidak ada pintu di hadapan Suming, hanya serpihan kayu yang memenuhi seluruh tanah. Namun di antara dia dan dunia luar terdapat patung salju yang penuh retakan. Patung itu terus melayang di udara sambil memancarkan cahaya lembut, yang berubah menjadi layar cahaya tak terlihat yang tidak pernah runtuh. Seolah-olah pintu itu menanggung beban layar cahaya tak terlihat di atasnya, itulah sebabnya pintu itu sangat sulit didobrak. Sekarang setelah pintu itu hancur, segel sebenarnya terungkap. Namun cahaya itu tidak terlalu terang maupun redup, pertanda jelas bahwa cahaya itu masih kuat. Suming tidak terkejut, dia sudah menduga sejak lama bahwa segel tetua tidak akan mudah dipatahkan. Saat pintu hancur dan layar cahaya muncul di depan matanya, dia melangkah maju. Satu pembuluh darah di tubuhnya masih memancarkan cahaya merah darah yang menusuk. Saat Suming bergerak, cahaya merah darah itu langsung menyala terang seperti ledakan, dan dia mengayunkan tinjunya lagi. Kepalan tangan itu tampak seperti mendarat di udara kosong, tetapi sebenarnya, ia mendarat di layar cahaya yang tak terlihat. Layar itu bergetar, tetapi tetap bersinar di langit. Mata Suming memerah. Dia terus menghantamkan tinjunya ke layar. Setelah beberapa saat, ketika layar cahaya menjadi sangat redup hingga tampak mencapai batasnya, Suming mundur beberapa langkah, dan setetes darah mengalir di sudut bibirnya. Dia menatap layar, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menebas ke arah ruang di sebelah kanannya. Eksekusi 3 kejahatan. Ini adalah salah satu seni berserker terkuat di suku Gunung Kegelapan. Konon, seni ini diwariskan dari suku Gunung Kegelapan yang asli ratusan tahun yang lalu. Latihan bukanlah kunci dalam menguasai seni ini. Sebenarnya, melatih seni ini sangat sederhana. Suming telah membayangkan seni ini dalam pikirannya sejak lama. Namun, karena dia tidak memiliki 200 pembuluh darah, dia tidak dapat menguasainya. Bagian tersulit dari seni ini terletak pada jumlah pembuluh darah yang dibutuhkan. Hanya mereka yang memiliki 200 pembuluh darah yang dapat menggunakan tebasan pertama. Sekarang Suming memiliki 243 pembuluh darah dan telah mencapai tingkat ke-7 alam pemadatan darah. Untuk pertama kalinya, dia melancarkan eksekusi 3 kejahatan yang telah lama bersemayam di kepalanya. Eksekusi 3 kejahatan, sebuah seni yang bahkan bisa membunuh Tai Sui. 3 kejahatan itu juga dikenal sebagai 3 pembunuhan. Antara langit dan bumi, terdapat 3 kekuatan, pemisah, permulaan, dan pemeliharaan. Pemisahan dikenal sebagai kejahatan pencurian, permulaan dikenal sebagai kejahatan bencana, dan pemeliharaan adalah kejahatan waktu. Mereka juga dikenal sebagai pembunuh pencurian, bencana, dan waktu. Dahulu kala, suku Gunung Kegelapan telah memperoleh seni ini dari tempat yang tidak diketahui. Setelah menyelidiki seni tersebut, seluruh suku terkejut. 3 kejahatan itu selalu ada di dunia, tetapi mereka tidak memiliki wujud. Tidak ada yang bisa melihat mereka, dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Mungkin mereka ada, mungkin mereka tidak ada. Namun, ketika suku Gunung Kegelapan yang perkasa mempelajari seni tersebut, mereka mulai menemukan pola. Pada jam-jam yang berbeda dalam sehari,
tiga kejahatan tak berbentuk itu akan muncul di lokasi yang berbeda. Begitulah asal mula seni gunung kegelapan yang luar biasa yang menggemparkan wilayah tersebut, eksekusi tiga kejahatan. Para bijak di suku gunung kegelapan percaya bahwa ada pola antara langit dan bumi. Tiga kejahatan hanyalah bagian dari pola yang sudah ada. Semua bentuk kekuatan ada dalam pola tersebut. Begitu pola itu rusak, maka kekuatan yang tak terbayangkan akan muncul. Namun, bahkan suku gunung kegelapan pun tidak berhasil menemukan jumlah kekuatan spesifik yang akan muncul. Seni itu sendiri juga sangat misterius. Terkadang kekuatannya sangat mengejutkan, sementara di lain waktu hanya melepaskan kekuatan dalam jumlah normal. Namun, meskipun hanya jumlah normal, itu tetap cukup untuk membunuh seseorang. Itulah sebabnya mengapa jurus eksekusi tiga kejahatan yang diwariskan agak kasar dan tidak sempurna. Siapapun yang memiliki cukup pembuluh darah dapat menggunakannya, tetapi hampir tidak ada yang berhasil menemukan bentuk sejati dari jurus tersebut. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak dipahami oleh suku gunung kegelapan. Mereka hanya bisa menggunakannya, tetapi tidak menguasainya. Bahkan ada seorang tetua di suku gunung kegelapan yang pernah mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengendalikan ketiga kejahatan itu akan mampu mengendalikan seluruh pola dunia. Su Ming hanya bisa menggunakan seni itu pada saat itu. Adapun alasan mengapa dia memutuskan untuk mengayunkan tangan kanannya ke arah kanan, itu karena saat itu tengah malam, dan menurut prinsip di balik eksekusi tiga kejahatan, lokasi ketiga kejahatan dalam pola langit dan bumi pada saat itu berada di utara. Arah utara berada di sebelah kanan Su Ming. Saat dia mengayunkan tangan kanannya ke bawah dengan gerakan menebas, pembuluh darah yang bertumpuk di tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menusuk. Pembuluh darah itu bergerak aneh sesuai dengan seni yang diperoleh Su Ming di bawah cahaya merah darah tersebut, melilit lengan kanannya 9 kali, lalu keluar dari tubuhnya melalui lengannya. Itulah juga mengapa dibutuhkan 200 pembuluh darah untuk melakukan eksekusi tiga kejahatan. Itu karena jurus itu sendiri aneh. Pembuluh darah penggunanya akan meninggalkan tubuhnya sesaat. Tanpa ki yang cukup, sulit untuk melakukan jurus tersebut dengan benar. Saat pembuluh darahnya meninggalkan tubuhnya, Su Ming merasakan perasaan aneh. Seolah-olah ruang kosong di sebelah kanannya menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi area yang tandus. Saat dia mengayunkan pedangnya ke kanan, pembuluh darahnya berubah menjadi pisau tajam dan menebas ruang kosong itu. Dia merasa seperti sedang menebas lumpur. Itu adalah pengalaman yang aneh. Dia tidak mengerti mengapa itu terjadi. Dia hanya tahu cara menggunakan seni itu. Saat ia memasuki ruang tersebut, perasaan aneh itu menghilang. Semuanya kembali normal. Namun pada saat itu, layar cahaya redup di depan Su Ming bergetar hebat. Jika seseorang memperhatikannya dengan saksama, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa bukan hanya layar cahaya yang bergetar. Segala sesuatu di sekitar Su Ming bergetar. Namun demikian, bahkan setelah layar cahaya bergetar hebat, ia tetap berada di tempatnya. Seolah-olah semua tindakan yang dilakukan Su Ming tidak banyak berpengaruh padanya. Lagi pula, ini adalah segel yang dibuat oleh tetua. Kekuatan segel itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus Su Ming hanya dengan meminum ramuan dan darah berserker. Tubuh Su Ming bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurus eksekusi tiga kejahatan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia hanya mampu melakukan tebasan pertama. Kekuatan aneh itu membuat jantungnya berdebar, tetapi ketika dia melihat layar cahaya itu, keputusasaan perlahan muncul di wajahnya. Dia telah menjalankan semua rencana yang bisa dia pikirkan, tetapi layar cahaya itu seperti jurang yang menghubungkan langit dan bumi. Semua orang bisa melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Wajah Su Ming pucat pasi. Dia terhuyung mundur seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya. Saat Su Ming terhuyung mundur, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan dengan jelas tanah di bawah kakinya bergerak. Pada saat itu, di luar suku aliran angin, di dalam gunung aliran angin yang tersegel di dataran, raungan binatang buas muncul dari dalam kabut hitam. Raungan itu dipenuhi amarah. Saat raungan itu menyebar, tempat yang sepenuhnya tersegel itu tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah retakan raksasa tiba-tiba muncul dari udara dengan suara dentuman keras dan menampakkan gunung aliran angin tersembunyi yang menjulang ke langit. Pada akhirnya, aku tetap berhasil menembusnya dari dalam. Saat makhluk itu meraung, suara mengerikan terdengar dari dalam.
Saat gunung itu terungkap dan ruang antara langit dan bumi terbelah karena segel yang teraduk, kota aliran angin, yang terletak tidak terlalu jauh, bergetar. Terdapat hubungan aneh antara lokasi kota batu lumpur dan segel di gunung aliran angin. Saat segel di gunung itu dihancurkan secara paksa, hubungan tersebut aktif, menyebabkan getaran mengguncang kota batu lumpur. Hati warga pun ikut bergetar. Saat kota batu lumpur itu bergetar, Suming bisa merasakan getaran semakin kuat di tempat dia berdiri. Pada akhirnya, seolah-olah seluruh bumi berguling seperti gelombang. Dia segera menyadari segel tetua menjadi semakin redup untuk pertama kalinya. Semangatnya kembali pulih. Dia mengeluarkan geraman rendah. Saat dia menggeram, bayangan bulan perlahan muncul di matanya. Karena badai salju di luar, tidak ada bulan di langit, namun bayangan bulan menjadi lebih jelas di mata Suming. Saat bayangan bulan muncul di mata Suming, dia dengan cepat menerjang ke arah layar cahaya. Dia terus-menerus menabrakkan tubuhnya ke layar. Saat tanah bergetar, cahaya layar menjadi semakin redup. Setelah beberapa saat, ketika getaran bumi mencapai puncaknya dan seluruh kota batu lumpur tampak akan runtuh, separuh layar cahaya hancur berkeping-keping di tanah. Cahaya layar menjadi gelap gulita. Dari penampilannya, layar itu akan runtuh kapan saja. Pada saat itu, perasaan hampa menyebar di tubuh Suming, tetapi tak lama kemudian, kilatan merah muncul di sebelah kirinya. Seutas cahaya merah muncul entah dari mana dan merambat ke tangan kanannya. Satu pembuluh darah yang terbentuk dari tumpukan 243 pembuluh darah kembali ke tubuhnya. Sisik darah, yang tersembunyi di lengan kanannya, juga muncul, berubah menjadi elang merah darah raksasa yang melesat ke arah layar cahaya dengan jeritan. Raungan mengerikan menggema di langit. Layar cahaya bergetar saat elang raksasa menyerangnya dan hancur berkeping-keping, pecah menjadi banyak pecahan. Patung salju itu juga tampak runtuh sepenuhnya, berubah menjadi salju yang berhamburan kemana-mana sebelum angin mengangkatnya kembali. Patung itu menabrak salju yang jatuh dari langit dan menciptakan rentetan suara raungan yang bergema terus-menerus. Suming berhasil menembus segel. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia gemetar dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Cahaya merah darah dari 243 pembuluh darah yang bertumpuk juga menjadi lebih redup. Seolah-olah mereka tidak lagi dapat tetap stabil dan menyebar sebelum kembali ke tubuh Suming. Wajah Suming tampak lelah, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Namun matanya berbinar cemerlang. Kilatan di matanya adalah tekad dan keteguhannya. Aku berhasil keluar. Aku harus kembali ke suku secepat mungkin. Suming menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa alasan utama mengapa dia berhasil keluar adalah karena getaran aneh itu. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia bergerak maju begitu cepat sehingga dia tampak seperti telah berubah menjadi busur panjang yang melaju kencang di jalan. Kecepatan adalah keunggulan utama Suming. Bahkan sebelum menjadi seorang berserker, dia sudah lincah. Sekarang, sebagai seorang berserker tingkat 7 dari alam pemadatan darah, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dia bergegas keluar dari penginapan suku Gunung Gelap, melewati jalanan, dan melompati tembok kota batu lumpur itu. Pada saat itu, kecemasan di hatinya seperti api yang membara, membuatnya hanya berpikir untuk berlari lebih cepat. Ledakan kecepatan yang terus-menerus, penyerapan sebelumnya atas tetesan berserker, dan jumlah sarikasa awan yang luar biasa menyebabkan seni penyamaran yang sebelumnya dilemparkan oleh tetua padanya sedikit retak, membuat kekuatan dahsyatnya meledak seperti gelombang pasang yang menerobos es. Dia tidak lagi bisa menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya. Salju yang turun dari langit menjadi lebih ringan. Kini turun sedikit demi sedikit, seolah-olah hujan salju lebat akan segera berakhir, yang pada gilirannya menyebabkan bulan di langit hampir muncul sepenuhnya. Tanah itu berwarna perak, namun, pada malam itu, cahaya perak tersebut tidak indah. Sebaliknya, cahaya itu memancarkan aura yang mematikan. Terlihat garis putih samar di kejauhan. Hari baru akan segera tiba. Namun, sungguh menakjubkan bahwa kegelapan sebelum fajar dapat dipatahkan. Seluruh kota batu lumpur itu gempar. Banyak anggota suku keluar dari rumah mereka dengan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan ada rumah-rumah yang runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba.
Suming tidak mempedulikan itu. Dia berjalan maju dengan cepat, dan tepat ketika dia hendak melompati dinding batu lumpur, dia merasakan bahaya. Sebuah suara dingin terdengar mendekatinya, "Kau tidak bisa pergi." Saat Suming berhenti melangkah, seseorang muncul dari kegelapan di belakangnya. Ia mengenakan pakaian merah, dan kehadirannya saja seolah memancarkan api yang dapat membakar orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tampak dingin, dan ada aura kesombongan di sekitarnya yang seolah berasal dari jiwanya. Itu adalah Ye Wang. Atas perintah tetua, tidak ada orang luar yang diizinkan meninggalkan kota aliran angin malam ini. Kau kuat, tetapi kimu kacau. Daerah ini berada di bawah yurisdiksiku. Kau tidak akan bisa menang melawanku. Ye Wang menatap Suming dengan tenang dan berbicara perlahan. Suming tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Wang. Matanya merah padam, dan di dalamnya terpancar keganasan dan kegilaan. Saat Ye Wang melihat matanya, hatinya bergetar. Entah kenapa, ada rasa familiar di dalam mata itu. Suming mengangkat tangan kanannya dan cahaya merah berkilat. Sisik darah muncul di tangannya seketika. Tombak itu seluruhnya berwarna merah. Seolah-olah dicelupkan ke dalam genangan darah segar, dan memancarkan aura yang kuat dan agresif. Aura yang sama seperti saat ia mendaki gunung aliran angin meledak dari tubuh Suming. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap Ye Wang dalam diam. Pupil mata Ye Wang menyempit. Dia bisa merasakan kehadiran yang sangat familiar dari tubuh Suming. Dia tidak akan pernah salah mengenali kehadiran itu. Di matanya, remaja yang tampak rapuh itu perlahan-lahan berubah menjadi orang lain. Orang yang membuat napasnya terengah-engah. Satu-satunya orang yang menurut Ye Wang berhak untuk bersaing dengannya. Kau musuh. Ye Wang bukanlah orang biasa. Dia hampir seketika mengerti mengapa tetua menugaskannya untuk berpatroli di wilayah ini. Suku Gunung Kegelapan dalam bahaya. Aku harus kembali. Jika kau menghentikanku, maka kau adalah musuhku. Suming melirik Ye Wang, lalu berbalik dan melesat maju. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika melihat Suming melompat dan melesat ke kejauhan, sesuatu terlintas di mata Ye Wang. Itu adalah sedikit keraguan. Perubahan besar telah terjadi di kota batu lumpur itu. Dia juga cemas, tetapi kecemasan dan keraguan itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh keinginan kuat untuk bertempur. Jika itu orang lain, Ye Wang tidak akan punya keinginan untuk bertarung melawan mereka. Baginya, tidak seorang pun di generasinya yang berhak menjadi lawannya. Namun setelah tahap pertama ujian, kini ada satu orang yang berhak menjadi lawannya, dan orang itu adalah Mo Su. Dia mungkin imbang dengan Mo Su di tahap pertama, tetapi Ye Wang tahu bahwa dia telah kalah. Dia kembali dalam keadaan tidak sadar, sementara Mo Su kembali ke lapangan dalam keadaan sadar. Ye Wang ingin bersaing melawan Mo Su di tahap kedua dan ketiga. Dia ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat di antara generasinya. Dia mungkin menduga bahwa Mo Su tidak memasuki tahap ujian lainnya karena tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, tetapi Ye Wang memiliki harga diri. Jika dia ingin bertarung, maka dia tidak akan menggunakan tingkat kultivasinya untuk menekan orang lain. Mo Su. Ye Wang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suaranya dingin, dan sambil berbicara, ia melangkah maju dengan kaki kanannya. Lalu seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Dengan suara mendesing, ia melesat menuju Suming. Kau tidak boleh pergi. Kemeja merah Ye Wang seperti terbakar. Saat dia melompat ke udara, salju menerangi tubuhnya dan mengubahnya menjadi orang yang paling mencolok di daerah itu. Ye Wang mungkin telah mencapai tingkat ke-8 alam pemadatan darah, tetapi dia membatasi kekuatannya hingga hanya berada di tingkat ke-7 alam pemadatan darah. Dia sombong. Baginya, jika dia ingin bertarung, maka dia akan bertarung secara adil dan jujur. Jika dia ingin menang, maka dia ingin membuat lawannya kalah total dan sepenuhnya. Suara dentuman keras terdengar dari tubuh Ye Wang. Saat ia membatasi kekuatannya ke level 7, jaraknya dengan Suming bahkan kurang dari 100 kaki. Sosoknya bagaikan api. Ia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Suming. Saat ia meraih ke arahnya, seluruh tubuh Ye Wang seolah-olah meledak dalam kobaran api. Kulitnya memerah, bahkan rambutnya pun tampak berubah menjadi api yang menyala-nyala.
Lautan api muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari api, yang bergegas meraih Suming. Pada saat itu, tangan api berada di depan mata Ye Wang, dan Ye Wang berada di belakangnya. Dia melesat ke arah Suming mengikuti gerakan tangan api tersebut. Suming tiba-tiba berhenti, dan salju di sekitarnya langsung berubah menjadi air, yang kemudian berubah menjadi awan uap yang membubung ke udara. Panas itu turun dari langit dan menyelimuti seluruh tubuh Suming. Pada saat yang bersamaan, Suming menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Tangan api itu bahkan tidak sampai 30 kaki darinya. Dari penampilannya, sepertinya tangan itu hendak mencengkeram tubuh Suming dan mengubahnya menjadi abu. Api, tubuh Suming melayang di udara. Ia melihat menembus kobaran api dan mendapati Ye Wang berlari di belakangnya. Saat kobaran api hampir menyentuhnya, Suming menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah itu bukanlah upaya Suming untuk memaksakan diri melakukan sesuatu, melainkan sebuah syarat dari jurus berserker yang akan ia gunakan. Saat ia mendapatkan seteguk darah itu, semua 243 pembuluh darah di tubuh Suming muncul dan membentuk gambaran aneh. Pada saat yang sama, seteguk darah itu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Itulah esensi dari debu darah gelap. Seni ini akan mengubah darah segar menjadi awan kabut yang akan meledak dengan kekuatan setara dengan ki penggunanya pada puncaknya. Kabut darah itu melesat menuju tangan api, dan ada juga api yang menyala di dalam kabut tersebut. Itu tidak tampak seperti kabut darah, melainkan lebih mirip kabut api yang membara. Dia melawan api dengan api. Saat Suming menyelesaikan pembakaran darah ketiga, perubahan besar terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan yang paling jelas adalah sensasi api yang membakar di dalam darahnya. Pada saat itu, kabut api yang membara dan tangan api saling mendekat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka bertabrakan dan raungan dahsyat yang mengejutkan meletus. Tangan itu langsung hancur, seolah ditelan oleh kabut api. Kemudian berbalik dan menyerbu ke arah Ye Wang. Langit tampak seperti terbakar, dan api akan melahap segalanya. Suming tetap diam, matanya merah padam. Dia menerobos kabut api dan mengangkat tangan kanannya. Sisik darah memancarkan cahaya merah yang menusuk, dan dia melemparkan tombak itu ke depan. Suara melengking memecah keheningan. Tombak merah darah berubah menjadi kilat merah dan menembus kabut api, lalu berubah menjadi elang merah raksasa yang melesat ke arah Ye Wang bersama dengan kabut api. Jantung Ye Wang berdebar kencang dan pupil matanya menyempit. Dia tidak menyangka musuh sekuat itu. Jika dia terus membatasi kekuatannya sendiri, maka dia tidak akan bisa berharap memenangkan pertarungan. Dia tidak ragu-ragu dan segera mundur, menghilangkan batasan kekuatannya. 435 pembuluh darah langsung muncul dan kekuatan sejatinya meledak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan tinjunya ke depan. Cahaya terang muncul di tinju kanannya, dan sebuah sarung tangan hitam yang terbuat dari kulit binatang muncul. Ada kehadiran mengerikan yang berasal dari sarung tangan itu. Jelas bahwa sarung tangan itu adalah wadah berserker. Dia mengayunkan tinjunya ke depan, dan raungan dahsyat menggema di sekitarnya. Angin hitam muncul dari udara di depan Ye Wang, dan saat dia mengayunkan tinjunya ke depan, angin hitam itu berubah menjadi pusaran angin hitam yang mampu membalikkan dunia. Angin itu bertabrakan dengan tombak panjang dan kabut api Suming, dan saat suara ledakan menggema di sekitar mereka, Suming mundur 7 hingga 8 langkah. Namun pada saat yang sama, tubuh Ye Wang juga tersentak, dan dia mundur 4 hingga 5 langkah. Tubuhnya terasa berat. Ye Wang tidak berhenti. Dia melompat ke depan dan langsung mendekati Suming. Suming juga bergegas maju dengan kecepatan maksimalnya. Dia beradu tinju dengan Ye Wang, dan karena kecepatannya, seolah-olah tubuhnya meninggalkan bayangan. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada beberapa Suming yang mengelilingi Ye Wang. Suara gemuruh terus bergema di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, suara yang mampu menembus langit terdengar, dan Ye Wang terhuyung mundur sejauh 10 kaki sambil darah menetes dari mulutnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Suming batuk mengeluarkan seteguk darah sambil juga terhuyung mundur puluhan kaki. Kecepatan yang mengejutkan, levelnya mungkin tidak setinggi levelku, tetapi dengan kecepatan ini, jika aku bisa melukainya sekali,
maka dia bisa melukaiku puluhan kali. Orang ini memang satu-satunya yang layak menantangku di antara generasi kita. Ye Wang terkejut, tetapi pada saat itu, semangat bertarungnya justru semakin membara. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Mosu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku selanjutnya. Saat Ye Wang selesai berbicara, perubahan tak terduga terjadi. Raungan yang dipenuhi amarah tiba-tiba terdengar dari altar tinggi yang menjadi tempat bersemayam tetua kota aliran angin. Pencuri, beraninya kau merusak gunung suci kami. Suara itu milik Jingnan. Tubuhnya seketika berubah menjadi udara, dan dia bergegas menuju gunung aliran angin. Pada saat yang sama, kehadiran luar biasa kuat lainnya melesat ke langit dari dalam kota batu lumpur. Orang itu juga bergegas menuju gunung aliran angin bersama Jingnan. Kehadiran kedua itu, yang merupakan seorang berserker di alam transendensi, adalah seorang wanita paruh baya yang sangat cantik. Ye Wang terstunet, jantungnya bergetar, kilatan cahaya melintas di mata Suming. Dia tidak ragu-ragu dan segera mundur menjauh. Pertempurannya melawan Ye Wang telah membuatnya sangat cemas. Dia tidak ingin bertarung, dia ingin kembali ke sukunya secepat mungkin. Dengan kesempatan itu, Suming memperlebar jarak di antara mereka hingga ratusan kaki dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ekspresi Ye Wang berubah. Dia tidak lagi memperhatikan Suming, yang sudah jauh di sana, tetapi berbalik dan berlari menuju kota. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia memiliki firasat bahwa itu adalah sesuatu yang mengerikan. Pada saat itu, di dataran luas di luar suku aliran angin, sebuah perubahan mengejutkan terjadi pada gunung aliran angin, gunung yang selama beberapa generasi tetap tertutup dan tersembunyi oleh suku aliran angin. Si Hai dan 8 orang lainnya tampak terkejut dan takjub saat mereka menatap kosong ke tempat di depan mereka dan berdiri di lapangan di kaki gunung. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tepat di depan mata mereka, ruang di hadapan mereka berputar dengan cepat, seolah-olah ada tangan besar yang mengutak-atik ruang dari dalam. Sebuah retakan besar yang tampak menghubungkan langit dan bumi muncul di udara. Melalui celah itu, gunung aliran angin terlihat sepenuhnya. Kabut hitam membubung ke langit. Saat kabut itu bergerak maju, raungan binatang buas bergema di udara. Bersamaan dengan raungan binatang buas itu, terdengar tawa yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari burung agung, makhluk mitos dari suku berserker api. Ini mungkin hanya sebagian kecil dari jiwanya, tetapi tetap mengandung begitu banyak kekuatan. Setidaknya usaha bertahun-tahun yang kuhabiskan untuk mencari reruntuhan berserker api tidak sia-sia. Suara itu sama sekali asing bagi Si Hai dan yang lainnya. Begitu mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah. Mereka saling melirik dan bergegas menuju gunung aliran angin di celah itu tanpa ragu-ragu. Mereka adalah anggota suku aliran angin. Tidak mungkin mereka mundur ketika orang luar menerobos masuk ke gunung suci mereka. Namun, saat ke-9 orang itu bergerak maju dan hendak memasuki celah tersebut, mereka mendengar dengusan dingin dari dalam kabut di gunung itu. Hampir seketika, sebuah lengan berwarna merah keunguan sepanjang ratusan kaki muncul dari kabut dan mengayun ringan ke arah Si Hai dan 8 orang lainnya dari kejauhan.